Artinya asisten teknik reproduksi kita itu menilai sapi ini layak nggak di IB. Sapi ini kalau layak di IB baru kita inseminasi. Oke. Jadi tidak diragukan lagi ya, memang benar-benar profesional ya tenaga teknis inseminator ini. Kami orang rata-rata sudah kompeten kok, Mbak. Iya, baik. Oke. Sudah melewati uji kompetensi juga. Oke. Baik, Bang. Saya mau kembali ke Bang Yordan lagi. Ini apa yang sudah disampaikan rekan-rekan. Perjuangannya tadi sudah disampaikan, sudah sampai ke DPR RI, sudah juga sampai ke Deptan. Nah, terganjalnya itu di Undang-Undang ASN. Bagaimana menurut Abang? Ya, itu jadi kalau saya boleh sedikit mengulas ke belakang, sangat layaklah pemerintah di provinsi maupun pusat. Kalau kami di kabupaten, karena selalu ketemu dengan mereka, cara kerja mereka kami nggak heran. Pasti kami nggak heran. Coba kita lihat, mereka punya profesi yang sangat spesifik. Masa profesi ini nggak bisa ada yang lihat? Terus kok dibiarin gitu aja? Kok ya tegel ngasihnya cuma 100.000 per bulan? Kok ya, aduh. Kemudian pemerintah pusat bisa-bisanya, hei, kita mau swasembada pangan nih Indonesia, swasembada daging. Terus yang melakukan di lapangan itu siapa kalau bukan mereka? Terus honornya ini disiapin nggak sih? Ini benang merahnya yang salah di mana nih? Di kawan-kawan anggota dewan, di Departemen Keuangan, atau di Bappenas? Nyuruh orang kerja kok nggak nyiapin apa-apa. Seandainya mereka dalam 1 bulan itu 10 kali aja keluar rumah, tidak layak dengan 100.000. 100.000 sekali keluar aja belum tentu cukup. Dan pengorbanan mereka yang, saya kok miris ya, saya kok sedih melihatnya. Lagi silaturahmi, lagi pesta, lagi apa? Mas, sapiku mau beranak pulang loh. Nah coba deh kawan-kawan dewan denger deh. Menteri juga denger dong. Denger deh. Dari provinsi juga. Nanti dulu lah yang lain. Gampang rencana kerja yang lain. Yang ini, himbauan ini seperti kayak mereka ini terjadi pada mereka, juga masih ada rentetan lain. Sebenarnya juga kayak bidan yang mereka sebutkan. Oke, tapi hari ini kita bicara inseminator lah. Apa yang bisa kami lakukan di kabupaten, terutama Lampung Utara, kami udah kelebihan pegawai. Ya, mungkin kabupaten lain tidak, karena kami kabupaten tertua. Salah satu kabupaten tertua. Nah, kelebihan pegawai ini hampir tidak memungkinkan. Nanti kabupaten lain juga punya alasan, oh PAD kami kecil. Nah, dengan berbagai alasan yang berbeda, hei provinsi, ayo dong, tackle dong. Udahlah, nggak mampu juga, biar provinsi yang berangkat. Karena gubernur itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Banyak kebijakan yang bisa dilakukan. Kok diem? Nah, kawan-kawan inseminator, kalau mereka mundur semua, jadi nggak nih janji presiden swasembada daging? Tidak akan mungkin. Kepala dinas juga nggak mungkin jadi inseminator, cuma mereka. Nah, kami cuma mendorong, kami sebagai anggota DPRD, kalau saya ketemu mereka ini hampir setiap saat, keluhan mereka, suatu saat, kawan-kawan DPRD Provinsi Komisi 2, tolong kami kalau mau kunjungan kerja, atau kami ingin curhat, tolong kami diterima, atau Kepala Dinas Pertanian Peternakan Provinsi, tolong kami diterima, dengar, nanti kita susun bagaimana caranya. Kalau selampung, seprovinsi, hanya 154, 4 apa 3? 154 kali 3 juta. Kali 12 bulan, susah banget nyusun anggarannya, saya aneh. Wah, aneh sekali. Tanda petik, aneh. Kira-kira gitu. Dan ini gampang dihitung. Dibandingkan dengan yang mereka dibebankan. Hei, satu inseminator 1 bulan ditarget berapa? Kali harga sapi itu. Bohong tidak menambah PAD. Dan swasembada pangan, konsepnya presiden tidak mungkin tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, ya mereka dipecat aja, memang nggak bisa kerja, kok mau ngapain? Dikasih target, mereka sales kok. Kalau udah memang 30.000 per akseptor, ya sudah hitung aja kali. Ini tidak semudah apa yang saya bicarakan, tapi saya mampu untuk membantu menghitungnya. Saya Yordan dari fraksi PAN, saya siap untuk membantunya. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan kami semakin menarik saja. Usai jeda pariwara berikut, Halo Lampung akan kembali. Ayo datang dan saksikan Wedding Fair per Grand Ballroom Sheraton Lampung Hotel 20 Agustus 2017 mulai pukul 9. Nikmati dan rasakan kemewahannya, indahnya perjalanan bulan madu ke Bali, dan dapatkan penawaran harga spesial cashback sampai dengan 5 juta rupiah.
harus kita jaga bersama-sama. Salah satu jalan yang paling efektif menjaga kesehatan adalah melakukan olahraga. Maka pemerintah Provinsi Lampung dan saya juga yakin Bapak-Bapak Gubernur dari provinsi lain juga melakukan hal yang serupa untuk mengolahragakan masyarakat dan kembali memasyarakatkan olahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat. Ayo, lakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Makan buah dan sayur setiap hari. Cek kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali. Jadikan masyarakat Lampung sehat, maju, sejahtera. Salam sehat. Krakatau Kahai Beach Hotel, Kalianda, Lampung Selatan, berjarak 30 km dari Pelabuhan Bakahuni. Krakatau Kahai Beach didukung fasilitas yang lengkap, meeting room, karaoke, resto, waterboom, serta armada penyeberangan menuju Pulau Mengkudu dan Batu Lapis. Panorama laut yang sangat memukau, tenang dan damai untuk menemani perjalanan wisata keluarga maupun perjalanan bisnis Anda. Informasi reservasi hubungi. Ikuti dan saksikan Senandung Merah Putih Radar TV 2017. Segera daftarkan grup vokal atau paduan suara sekolah Anda. Formulir dapat diperoleh di Radar TV, Gedung Geraha Tengah Radar Lampung lantai 1. Pendaftaran dimulai dari tanggal 28 Juli sampai dengan 23 Agustus 2017. Formulir dan persyaratan dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Agustus 2017. Segera daftarkan grup vokal atau paduan suara sekolah Anda. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus 2017 dan disiarkan secara langsung di Radar TV. Ayo, rebut hadiah jutaan rupiah dan bingkisan menarik lainnya. Ingat, pendaftaran gratis dan hanya di Radar TV. Kenapa saya memilih Tata atau mobil ini? Ya, menurut saya ini sudah sangat terbukti bahwa bahan bakarnya itu super irit. Jadi kalau dulu Raja Irit itu merek lain, tapi sekarang Tata sudah menggeser Raja Iritnya mobil ini. Ya. Nah, saya sudah menguji dari Bandar Lampung ke Wai Kanan. Saya bandingkan dengan mobil saya yang lama, yang waktu itu saya bandingkan mobil itu irit, ternyata masih lebih irit ini. Yang mobil satu itu, mobil saya yang lama itu dengan merek lain, itu perjalanan dari Bandar Lampung ke Wai Kanan lewat ya, itu habisnya Rp280.000. Nah, setelah saya pakai Tata dengan muatan dan jarak yang sama, itu cuma habis Rp188.000. Jadi bedanya sekali jalan itu sudah Rp92.000. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami. Silahkan kami mengundang Anda di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan live streaming di www.radartv.co.id. Tema kita sore hari ini adalah nasib honorer petugas inseminator. Nah, mungkin Anda juga peternak sapi atau kambing di sana yang membutuhkan jasa ataupun tenaga penyuluh inseminator, bisa langsung menghubungi kami. Karena di sini ada 3 orang ahlinya yang bisa menanggapi atau memberikan penyuluhan secara gratis melalui tayangan Halo Lampung ini. Baik, saya mungkin mau ke Bang Mastur dulu. Bang Mastur, Anda sebagai petugas inseminatornya. Jika aspirasi Anda tidak bisa terpenuhi, tuntutan Anda tidak bisa terpenuhi untuk menjadi tenaga honorer, tetapi ada kebijakan pemerintah bahwasanya Anda diberikan gaji yang layak. Sudah cukup tidak itu? Tidak. Saya tetap menginginkan pengangkatan PNS. Kenapa? Ya, karena saya ngabdi juga ya udah 17 tahun lamanya, Mbak.
Iya, baik. Saya mau ke Bang Sugianto lagi. Bang Sugianto, Undang-Undang ASN ini terganjal ya untuk pengangkatan ini. Ada beberapa persyaratan kan, yakni usia dan juga masa kerja. Ini menurut Anda bagaimana? Apakah perjuangan ini bisa terus dilanjutkan dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut? Saya rasa kita harus terus berjuang, Mbak. Karena semua itu nasib para honorer kita seluruh Indonesia ini, khususnya yang di Lampung. Yang di Lampung itu banyak loh, Mbak. Honorer yang di Lampung yang tertinggal K1, K2, itu udah banyak sekali, ribuan. Nah, di dalam forum KNASN kita ini, Mbak, di Lampung ini ada beberapa wadah yang harus ada dari pertanian kita sendiri aja, dari POPT, PMT, Bidan Mohon maaf, kita jawab dulu penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan. Di dari Lampung Tengah ya, Pak? Iya, ini mau nanyain ya, cuma nanya aja seberapa penting sih. Lebih keras suaranya, Pak, mohon maaf. Iya, seberapa penting seminator ini khususnya di Provinsi Lampung. Halo? Iya, halo. Pertanyaannya bisa diulang? Pertanyaannya diulang, Pak. Seberapa penting, Mbak, ini apa namanya inseminator di Provinsi Lampung ini? Baik, seberapa penting tugas inseminator di Provinsi Lampung? Oke, ada lagi? Cukup. Iya, terputus. Oke, mungkin Bang Asep. Jawab dulu Bang Asep, ditanggapi. Seberapa penting tugas inseminator? Jadi, kalau bicara seberapa pentingnya, kita berbicara masalah teknis lagi, balik lagi ke teknis. Peternak, kalau mau mengawinkan sapinya, misal tidak ada pejantan, kalaupun mau menginseminasi sendiri itu tidak mungkin juga, Mbak. Jadi memang kami khusus teknis inseminator, kalau berbicara seberapa penting, profesi kami benar-benar penting karena memang beban swasembada untuk penambah populasi sapi itu ya profesi kami seperti itu. Baik, ditambahkan lagi dengan Bang Mastur mungkin sebagai inseminatornya sendiri, apa target dan tugasnya? Ya pasti di sini juga selain kami itu tadi yang dimaksud tadi, tetap penting bagi peternak. Karena kami sendiri adalah selain mengasih penyuluh untuk peternaknya sendiri, kami juga melakukan inseminasi. Iya, baik. Ada yang penelpon bergabung lagi? Silakan. Halo dari Lampung Timur. Ya, halo, selamat sore, silakan. Selamat sore, Bu. Ya, silakan. Lebih keras suaranya, Pak. Ya, selamat sore, Bu. Ya. Ya, perkenalkan saya Pak Budi, Bu, dari Lampung Timur. Silakan. Ya, saya melihat di TV ini kayaknya ada yang saya kenal nih, Bu, orangnya di televisi ini. Jadi kami ini petani sebenarnya mendukung apa yang dilakukan teman-teman inseminator. Jadi kami kasihan dengan inseminator. Seyogyanya pemerintah juga peduli dengan teman-teman yang ditugaskan sebagai inseminator. Saya sendiri salah satu anggota kelompok tani di Lampung Timur, merasa berkepentingan dengan teman-teman inseminator yang ada di Lampung Timur. Mungkin bukan hanya di Lampung Timur, Bu, di seluruh Lampung atau bahkan di seluruh Indonesia. Apalagi kami sering dibantu teman-teman, baik siang maupun malam, teman-teman selalu melayani kami sebagai petani, Bu. Jadi kalau mereka tadi menggunakan PNS segala macam, kami nggak tahu soal itu. Yang pastinya kami menginginkan pemerintah lebih peduli dengan teman-teman, profesi teman-teman, Bu. Baik, terima kasih tanggapan Anda Pak Budi dari Kabupaten Lampung Timur. Ini adalah hal yang satu suara ya, penelpon yang satu suara, jadi tidak perlu ditanggapi, ikut berpartisipasi, kita berterima kasih. Ya baik, saya lanjut lagi, tadi kan pertanyaan saya ada terputus di Bang Sugianto ya, terkait Undang-Undang ASN, silahkan lanjut Bang. Undang-Undang ASN ini kita tuh terbentur di beberapa hal ya Mbak ya. Salah satu itu di umur. Jadi di umur, makanya kenapa Undang-Undang ASN nomor 5/2014 ini harus kita revisi lagi, Mbak? Karena gimana? Kalau tidak kita revisi ini, kasihan teman-teman kita yang sudah di atas 35 tahun ke atas, yang sudah mengabdi. Dan benar-benar beliau tuh mengabdi itu luar biasa. Masa yang baru diangkat kemarin sore tahu-tahu sudah diangkat, yang lainnya itu nggak diangkat, toh, Mbak? Gimana kebijakan pemerintah tersebut? Gimana cara menyusun anggaran tersebut? Kasihan loh, Mbak. Iya, baik. Kita melihat kasihnya bagaimana?
orang yang bekerja ini ada teman-teman kita dari KNSN Lampung ini yang umurnya 40, 45, bahkan 48, bahkan 50. Baik dari bidan, dari guru, dari Pol PP, dan teman-teman lain dari pertanian itu begitu, Mbak. Jadi saya mohon pemerintah lah, kebijakan pemerintah khususnya Lampung itu bagaimana. Nah ini aja Pak yang harus kita kan. Baik, Bang Yordan, kembali ke Bang Yordan sebagai anggota DPRD. Mungkinkah undang-undang ASN itu direvisi? Nah, saya sangat berharap. Coba kawan-kawan para drafter nih, apakah dia ada di Depdagri atau dimanapun, terserah apa dia ada di provinsi. Saya coba to the point aja. Sampean udah berapa tahun? 17 tahun. Usia sekarang berapa? 39. 39 kurang 17. Saat bekerja itu masih umur 22. Itu yang dimaksud Pak Mastur tadi. Apa sih yang dilakukan? 35 ada batas umur. Oh, bekerjanya baru 1 tahun. Jadi pas saat umur 33 dia kerja. Sekarang undang-undang ASN umur 34. Ya baru 1 tahun. Ini 17 tahun tapi udah lewat. Nah, kawan-kawan drafter di batang tubuh undang-undang itu dijelaskan 35 kalau bekerjanya baru 4 tahun. Lah kalau 37 udah 17 tahun. Anda bisa bayangin selisih 20 tahun. Masa pengabdian orang diabaikan? Nah, kawan-kawan para pansus di DPR RI juga kalau kita bisa nanti ada perbuknya ini mau dijelaskan 17 tahun mengabdi disamakan sama yang 4 tahun. Ternyata 4 tahun yang diangkat. Pusing juga yang mengaturnya. Jadi bahasa hukum monggo aja. Tapi saklek di dalam hitungan mau diperhatiin. Saran saya begitu. Oke. Baiknya mereka ini